Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Arya Ganda dari program studi informatika. Kali ini saya akan membahas hasil ujian tengah semester dari mata kuliah teori informasi ya. Di sini kita akan melihat dari soal teori informasi, yaitu mencarikan tiga buah jurnal atau ilmiah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Nah, topik yang bisa diambil itu di sini sudah ditentukan. Yang pertama ada konsep probabilitas, kemudian entropi dan mutual information, kemudian konversi data, kode Huckman, dan kapasitas kanal. Nah, di sini saya akan membawakan apa namanya hasil dari review tiga jurnal ilmiah dari kode Huckman ya. Nah, jadi di sini yang diperhatikan itu yaitu masalah eh, yang diangkat dalam tiap jurnal, kemudian nilai inovasi atau perbedaan penelitian dan tiap jurnal yang didapat, dan hasil eh, manfaat ya penelitian dari setiap jurnal. Nah, berikut ini hasil review jurnal. Yang pertama, saya sudah mereview jurnalnya dengan judul yaitu Implementasi Algoritma Huckman untuk Kompresi Gambar pada Jaringan Cyclopen. Nah, kembali lagi tadi yaitu masalah yang diangkat dalam jurnal ini ya. Hmm. Nah, masalahnya di sini adalah menurunkan tingkat keberhasilan pengiriman ya, meskipun efisien proses kompresi menyebabkan sedikit penurunan tingkat keberhasilan mengirim paket yang dapat mempengaruhi reliabilitas data. Nah, terus peningkatan delay transmisi. Jadi rata-rata delay itu meningkat ya karena proses kompresinya yang berdampak pada kecepatan pengiriman data secara keseluruhan. Nah, ada lagi keterbatasan format data, jadi eh, terbatas ya. Jadi penelitian ini juga berfokus pada gambar format JPEG, jadi sehingga hasilnya mungkin tidak langsung berlaku untuk format lain atau datanya itu berbeda. Nah, terus pengaruh kondisi jaringan ya. Jadi penelitian ini juga dilakukan dalam kondisi simulasi dan terbatas sehingga di lingkungan nyata pada kondisi jaringan yang lebih kompleks atau belum teruji secara penuh. Hmm, Bang kan.
Selanjutnya adalah hasil dan manfaat penelitian ini ya. Jadi di sini menyimpulkan em, hmm, hmm, nah, jadi hal ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi waktu pengiriman data di mana waktu mengirim dapat dipercepat sehingga sekitar 75%. Namun, pada penerapan metode ini juga menimbulkan penurunan tingkat keberhasilan mengirim paket dan peningkatan itu rata-rata delay dalam proses transmisi. Meskipun selisihnya tidak besar, nah algoritma Huckman ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengiriman data dalam jaringan sensor nirkabel 6LoWPAN. Tetapi meskipun diperhatikan aspek reliabilitas dan waktu delay yang diakibatkan ya. Jadi hasilnya itu mendukung penerapan teknik kompresi untuk mengoptimalkan kinerja jaringan dengan sumber daya yang terbatas ya. Nah, sekaligus juga menunjukkan perlu pengembangan lebih lanjut untuk mengurangi dampak negatif tersebut ya. Nah, yang kedua adalah jurnal dengan judul implementasi kode Huffman dalam aplikasi kompresi teks pada layanan SMS atau short message service ya. Jadi masalah yang diangkat pada jurnal ini hmm, nah, eh, masalahnya itu yaitu keterbatasan dalam fleksibilitas penggunaan pohon Huffman, tetapi tidak mampu mengakomodasi variasi frekuensi karakter yang dinamis sehingga tidak selalu optimal dibanding pohon Huffman dinamis yang berubah sesuai datanya. Kemudian ketergantungan pada instruktur dan platformnya. Hmm, Oke, langsung saja pada kesimpulannya bahwa implementasi algoritma Huffman ini dalam kompresi teks pada layanan SMS efektif dalam meningkatkan efisiensi pengiriman pesan. Dengan menggunakan pohon Huffman tetap yang telah didefinisikan sebelumnya ya. Proses kompresi dalam dilakukan tanpa perlu pengiriman pohon bersamaan gitu ya. Nah, sehingga mengurangi jumlah PDU SMS yang diperlukan dan menekan biaya pengiriman. Nah, di sini sudah diuji bahwa pengujian ini eh, apa namanya tingkat kompresi dalam mencapai itu lebih dari 50% dengan performa yang baik dan dalam kondisi yang tertentu. Hmm, yang penting informasi. Nah, pada penerapan ini juga memiliki kelemahan terkait fleksibilitas dan kebutuhan sumber daya. Namun secara umum, open coding itu merupakan solusi yang efektif untuk optimalisasi pengiriman SMS, terutama bagi layanan dan kebutuhan efisiensi yang tinggi. Oke, selanjutnya jurnal yang ketiga dengan judul Sistem Kompresi Data pada Muatan Roket Menggunakan Kode Huffman ya. Kemudian tadi arahannya yaitu masalah jurnal. Tujuan dari jurnal ini mengimplementasikan sistem kompresi dari lossless menggunakan kode Huffman
pada muatan loket agar data yang dikirim ke Ground Control Station atau GCS dapat diminimalkan ukurannya sehingga mengurangi keterlambatan dan kehilangan data selama proses transmisi secara real time. Hmm, Nah, kelemahannya itu adalah terjadinya upload ya atau buffering saat proses dekompresi itu yang menyebabkan loncatan data tidak diinginkan data dan rusak datanya ya. Nah, banyak data yang valid atau dapat diterima dari GCS ini turun dari 22 menjadi 19 baris data atau sekitaran 86%. Nah, selain itu juga pemrosesan dan pembentukan pohon dokumen ini memerlukan waktu yang tertentu. Nah, kondisi sistem dengan data sangat besar atau kompleks, efektivitas serta kecepatan kompresi dan di dekompresinya bisa menurun sehingga em, meskipun algoritma sangat efisien secara rasio kompresi, implementasinya bisa terbatas oleh kapasitas pengolahan dan memori sistem. Kemudian hasil dan manfaatnya eh, di sini sudah dituliskan dalam kesimpulan ya. Meskipun demikian, sistem masih mengalami kendala seperti overload ya, dan atau menyebabkan terjadinya loncatan data. Tadi sudah kita bahas juga. Kemudian pengurangan jumlah data yang valid diterima dari GCS, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.